Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kalau kemarin kalian sudah mempelajari tentang persebaran flora dan fauna, kaitannya dengan faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Nah, hari ini Pak Don King mau mencoba untuk belajar bersama-sama, yaitu mempelajari tentang khusus flora dan fauna di Indonesia. Nah, sebelumnya Pak Dono ingin menyanyi supaya semuanya merasa happy. Ini lagunya kaitannya dengan NKRI juga, kaitannya dengan keanekaragaman nanti flora dan fauna bisa menjadi bahan kalian untuk bersyukur, merenungi betapa negara kita diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa, negara yang sangat kaya raya. Oke? Dengarkan baik-baik. Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke laut, Indonesia tanah airku, geografi seleraku. Oke, geografi selera kita semua. Oke, kali ini materinya tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, negara kita merupakan salah satu negara di dunia ini yang mempunyai keanekaragaman hayati, baik flora maupun faunanya, bahkan menduduki peringkat 5 di dunia ini. Nah, ini kalau tidak kita jaga, tidak kalian jaga, ya cerita itu ya berlalu begitu saja. Hutan harus tetap dilestarikan, boleh dikonversi, boleh dimanfaatkan, tapi harus ada upaya menghutankan kembali. Karena walaupun bagaimana di sana ada makhluk hidup yang perlu kita jaga kelestariannya. Oke. Persebaran fauna. Ini kaitannya dengan faunanya saja dulu. Fauna di Indonesia ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada fauna Indonesia Barat, Tengah, dan fauna Indonesia bagian timur. Fauna Indonesia bagian barat ini sering disebut dengan fauna asiatis. Sedangkan Indonesia bagian timur itu adalah fauna australis, dan di antara sekali lagi fauna asiatis dan fauna australis terdapat fauna endemi. Kalau sekarang zamannya pandemi itu menyebar, ada di mana-mana, tapi kalau endemi hanya ada di daerah tertentu saja, lokasinya terbatas, yaitu fauna Indonesia bagian tengah yang disebut juga dengan fauna peralihan, karena berbeda dengan yang ada di fauna australis dan yang ada di fauna asiatis, makanya dinamakan fauna peralihan. Oke. Seorang ahli berkebangsaan Inggris namanya Wallace ini meneliti fauna Indonesia bagian barat. Ini batasnya sampai dengan Selat Lombok dan Selat Makassar. Sedangkan salah satu ahli peneliti dari Jerman namanya Weber ini meneliti fauna Indonesia bagian timur, fauna australis. Oke. Kenapa Indonesia bagian barat dinamakan fauna asiatis? Ini erat sekali kaitannya dengan sejarah geologisnya. Indonesia bagian timur dinamakan fauna australis juga demikian. Nah,
pada zaman glasial, glasial itu zaman es, itu suhu di permukaan bumi menurun sangat dingin sehingga eh, air menjadi beku. Bayangkan, air menjadi beku. Eh, ini Indonesia bagian barat dulu merupakan satu kesatuan dengan benua Asia. Jadi Sumatera, Kalimantan, kemudian Jawa, Malaysia, dan seterusnya itu bersatu dulu. Sehingga fauna-fauna yang ada di Indonesia bagian barat mempunyai kesamaan dengan fauna yang ada di Asia. Nah, ini jenis-jenis faunanya besar-besar, seperti gajah, ada banreng, kemudian ada harimau, kemudian ada orangutan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nanti ada bukti-buktinya. Bukti-bukti apakah betul Indonesia bagian barat dulu pernah bersatu. Nah, yang sekarang ini menjadi Laut Jawa, Selat Malaka, itu Selat Karimata, itu dulu merupakan daratan. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Ya, ketika zaman interglasial itu es mencair. Es mencair, maka daerah-daerah yang rendah akan tergenang menjadi lautan seperti sekarang ini. Coba nanti kalian cari bukti-bukti Indonesia bagian barat, Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera dulu pernah bersatu. Ada bukti-buktinya, silakan kalian cari. Kemudian fauna Indonesia bagian timur, fauna Australis. Nah, ini berbeda dengan fauna Asiatis. Karena apa? Dulu ketika zaman glasial, daratan Papua Indonesia bagian timur itu bersatu dengan Australia. Di sana hanya dibatasi oleh laut yang dangkal yang dinamakan dengan paparan Sahul. Ini sehingga hewan-hewan, karena dulu merupakan satu kesatuan dengan Australia, hewan-hewan yang ada di Australia, salah satunya ini hewan yang aneh ini. Hewan nggak punya uang tapi punya kantong. Hewan berkantung. Ada kanguru, bukan kangguru, donking, bukan kanguru. Itu. Wah, ada yang ketawa itu. Iya, betul. Hewan berkantung. Ada tikus berkantung. Musang berkantung. Ini kalian sebagai manusia harus jangan kalah dengan binatang berkantung. Binatang saja punya kantong, kamu harus nanti berhemat dikantongin uangnya untuk menabung untuk masa depan kalian. Nah, saya lanjutkan. Ini just kidding tadi. Fauna di Australia ini kebanyakan di samping ciri khasnya hewan berkantung, di sana didominasi oleh burung-burung. Nah, kerajaan burung. Pak Dono juga punya burung loh. Ya, itu ada burung merpati. Tuh, saya tunjukkan. Nah, itu ada yang putih, ada yang hitam, itu jenis Jawa. Yang hitam itu. Ya, ingat, merpati tak pernah ingkar janji. Wow. So sweet. Wah, beterbangan burungnya. Agaknya melihat Pak Dono sedang apa itu. Kok kayaknya asik sekali bicara sendiri begitu. Enggak. Oke. Banyak jenis burung. Ada cendrawasih, ada kasuari, dan berbagai macam jenis jenis burung yang kebanyakan bulu-bulunya sangat indah. Sekali lagi, jangan sampai anak cucu kita nanti hanya mendengar saja cerita ada burung namanya kasuari, burung cendrawasih, tapi tidak tahu karena mungkin sudah punah. Ini perlu kita jaga, perlu kita lindungi. Salah satu keanekaragaman hayati.
Nah, ini juga nanti bisa kalian cari sebagai tugas bukti-bukti Indonesia bagian timur bersatu dengan benua Australia. Oke. Selanjutnya di antara fauna bagian timur dan fauna bagian barat. Sekali lagi di antara, oke, di antara kita. Ada apa di antara kita? Yang jelas baik-baik saja antara kita. Ada fauna peralihan. Fauna peralihan, yaitu yang bagian barat dengan bagian tengah tadi garis pembatasnya dinamakan garis Wallace. Karena yang meneliti namanya Wallace. Kemudian Indonesia bagian timur dengan Indonesia bagian tengah namanya Weber, maka dinamakan garis Weber. Oke. Nah, ini ada peta, meskipun kecil bisa sebagai peraga. Nah, ini petanya. Peta NKRI yang kita cintai. Oke. Sekali lagi, hewan peralihan dinamakan hewan endemi karena keberadaannya terbatas di wilayah itu. Kenapa kok demikian? Karena ketika zaman glasial di Indonesia bagian tengah sudah merupakan lautan. Kalau kamu lihat di peta, laut yang ada di Indonesia bagian tengah, Maluku, kemudian Sulawesi, itu laut Sulawesi, Ambon, laut Seram, laut kok Seram, Medeni, itu warnanya biru tua, menandakan bahwa itu laut dalam dan itu laut ingresi namanya. Nah, nanti lebih dalam lagi ketika kita bicara tentang hidrosfer, ya, di sana ada perairan darat dan perairan laut. Nanti akan kita bahas macam-macam laut menurut terjadinya. Nah, karena ada pembatas berupa laut dalam, sehingga fauna yang ada di Australia tidak bisa ke bagian tengah. Dengan fauna yang ada di Asia itu juga tidak. Makanya gajah tidak ada di Sulawesi, kecuali kalau dibawa oleh manusia. Kanguru tidak ada yang di Sulawesi, di Maluku, karena tidak bisa menyeberang. Oke. Nah, fauna endeminya apa saja? Fauna peralihannya apa saja? Ada anoa, ya, itu seperti apa anoa? Itu bisa kalian lihat, itu merupakan seperti sapi kecil gitu. Ini ada babi rusa, ini seperti babi dan rusa, ini kolaborasi agaknya ini antara babi dan rusa. Sedangkan kemudian ada reptilnya yang sangat terkenal sebagai fauna keajaiban dunia, itu komodo, kadal raksasa. Wow. Wah, ini bahaya sekali mulutnya, giginya karena tidak pernah sikatan. Wah, kalau selain gigit beracun, nanti akan mati. Biasanya kerbau-kerbonya itu setelah membusuk baru disantap. Itulah komodo, cara memangsanya seperti itu. Di samping ada ada anoa, babi rusa, komodo, ada burung maleo. Wah, itu burung maleo. Ini sangat cantik sekali. Coba ketika belajar geografi, betapa kalian akan bertambah imannya, betapa maha kuasanya Sang Pencipta alam semesta ini. Bersyukur betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Sang Pencipta. Oleh karena itu kalian semuanya, kita semuanya sebagai khalifah di bumi ini, sebagai pemimpin di bumi ini, jaga bumi kita, tempat tinggal kita, planet kita, selamatkan planet kita. Jangan sampai kita tinggal di rumah sendiri, di planet sendiri, merasa tidak nyaman, tidak aman. Oke. Barangkali itu pembelajaran hari ini tentang fauna Indonesia. Oke, semoga kalian tetap semangat belajar karena kalian pelajar
Tidak lain dan tidak bukan, pekerjaannya adalah karena belajar, karena pelajar ya harus belajar. Ingat, pemuda pelajar, giatlah belajar. Oke, pemuda pelajar jangan kurang ajar. Oke, selamat pagi, selamat belajar. Saya bangga pada kalian. Oke, salam geografi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video pembelajaran Don King Smart materi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.